Terus kayak, aduh, apa yang kelewat pas Hah? belajar tuh, kayak pas belajar tuh harus ini harus ini harus ini, itu ayam satu satu sendirian hidup. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Ayam Peternak. Ayam Peternak, Ayam Peternak, Ayam Peternak, Ayam Peternak. Channel YouTube-nya Ayam Peternak. Ini adalah Obras episode 1. Kita bakalan ngobrolin seru banget tentang peternakan, tentang mahasiswa peternakan yang kuliah di Universitas Pajajaran. Dia punya plan yang benar-benar wow banget. Ternyata dia sangatlah cerdas, visioner, smart, beautiful, dan segala macamnya. Kuliah di Unpad, terus dia juga merupakan pertukaran pelajar ke Australia waktu itu semester lalu. Dia juga punya plan dari dia lulus S1, terus dia kerja, terus nanti dia S2, and setelah S2, what next? Karena ini lagi pandemi dan kita beda kota, jadi aku nggak bisa ngobrol secara langsung sama dia. Siapakah dia? Siapa ya? Kita langsung aja yuk. Siapa ya dia? Inilah dia. Obras. Obrolan santai, obrolan santai, obrolan santai, obrolan santai. Inilah dia. Obras, obrolan santai with Gina Arya. Gina. Halo. Halo Gina, apa kabar Gina? Halo Alda, kabar baik nih, kamu gimana? Kok kita kaku banget ya, santuy-santuy dari tadi. Gin, gimana Tangerang? Tangerang aman? Aman, gimana? Cimahi ya? Alhamdulillah, mantap lah. Nih pandemi, semoga cepat kelar. Berarti lagi ini ya, judul ya? Nyiapin judul? Nyari pembimbing aja belum. Ketinggalan step banyak nih. Harus banyak ngejarnya makannya. Iya ya, tapi pembimbing emang bukannya kamu dapat ya? Udah dapat pembimbing? Belum. Harus ngejar-ngejar bapaknya dulu biar dikasih pembimbing. Soalnya kan aku telat ya kayak kalian. Kan kalian kan udah belajar metodologi penelitian dulu. Oh Baru iya dapat benar. sekalian dapat pembimbing. Kalau aku kan belum. Oh iya benar. Gara-gara kemarin yang ini ya Kak Ausi. Iya, jadi telat 1 semester lah. Jadi tuh ini asalnya tadinya mau ngeliput ke peternakan gitu kan, tapi karena emang pandemi gini, jadi ayo udahlah, mending kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, lagi sibuk apa Gin sekarang? Nggak lagi sibuk apa-apa sih, paling UAS. Sekarang lagi masa-masa UAS ya, minggu-minggu UAS, paling itu aja sih. Terus yang lainnya cari keterampilan, coba belajar keterampilan lain lah selain kuliah kan mumpung work from home. Udah sih itu aja. Berarti kan udah berapa semester ya? 6. Semester 6 nih. Ya nggak sih? Ya, semester 6. Ya, Banyak benar-benar. nggak sih yang didapetin dari peternakan gitu? Yang ngubah suatu mindset atau kehidupan lu di kehidupan lah. Sebenarnya semester ini banyak banget ya kebuka jadinya pandangannya tentang peternakan, tentang kasus-kasus di lapangan juga. Tapi mungkin karena kemarin teman-teman magang di Indonesia ya, jadinya tuh mereka tuh lebih banyak insight-nya tentang peternakan di Indonesia. Nah,
serunya di situ juga aku tuh jadi sharing-sharing juga sama teman-teman di kelas kan, nanya gimana sih waktu PKL di peternakan ini, peternakan itu, gimana sih, apa sih kendala yang sebenarnya kita lagi hadapin gitu sih, paling sharing-sharing. Terus jadinya kan karena aku PKL-nya di Australia juga, jadi kayak ternyata gini ya bedanya gitu sih. Jadi ya banyak sharing aja sama teman-teman. Terus bahas kasusnya di kelas tuh udah gak kayak Pak, bukannya peternakan di Indonesia kayak gini-gini ya, tapi mereka tuh bener-bener ngebahasnya tuh tentang kasus asli gitu di lapangan, jadinya menarik aja sih semester ini gitu. Berarti menurut kamu sebagai mahasiswi peternakan ya, kalau misalnya udah lulus nih, penting nggak sih kita berkecimpung di bidang peternakan? Kamu termasuk orang yang tertarik nggak sih di bidang peternakan? Penting banget sih menurut aku, apalagi aku tuh sebenarnya masuk peternakan tuh pingin coba cari cara biar peternakan tuh lebih go green atau sustainable ya, pingin banget. Terus jadinya tuh buat aku itu pentingnya ke lapangan tuh untuk lihat karakter orang-orangnya tuh gimana. Sebenarnya kan kebanyakan di kelas tuh kita bilangnya katanya peternakan kita tuh susah diaturnya atau yang lain-lain gitu kan. Cuman kalau kita lihat itu banyak juga kok yang berkembang gitu. Jadi ya ngeliat-liat jurnal dosen juga kan misalnya ada banyak penelitian tuh ya tentang pola pikir peternak-peternak di kita, tapi pengen juga tahu di lapangan tuh gimana sih. Terus jadi gak berangan-angan aja gitu, gak cita-cita ketinggian ya ceritanya gitu. Jadi ya, benar. menurutku penting banget sih untuk kita terjun ke lapangan gitu, bantu-bantu sekecil apapun, mungkin bersihin kandang kayak gitu-gitu kan, nanti ngobrol-ngobrol tuh sama bapaknya, terus nanti bisa cerita-cerita juga sama manajernya kan sebenarnya apa yang dihadapin. Tapi sebenarnya kan ini pastinya nggak semua anak peternakan berpikiran hal yang sama ya sama kita. Kayak misalnya, udahlah, yang penting gue S1, yang penting gue lulus, gue dapet sarjana, ya udah kerja mah gimana nanti, nggak harus ke peternakan. Menurut Gina, ini tuh ini nggak sih? Ya emang sih setiap orang punya hak masing-masing ya buat milih ya. Benar-benar. Menurut lu gimana? Harusnya gimana gitu? Apakah harusnya orang-orang yang mikir harusnya ke peternakan nih, apakah mereka orang-orang yang kayak gitu bilang ke anak-anak yang itu, ayo dong mending kita ke peternakan, atau ya udahlah itu your choice? Aku mah lebih ke yang ya itu your choice gitu ya. Kan hidup juga cuma sekali, jadi ya lakuin yang kita seneng gitu ya. Cuman ya kayak gitu sih ya, gimana ya kalau misalnya maksa orang juga, tapi kalau gak suka ya buat apa gitu kan. Mungkin di perjalanan nanti kita nemu kan, misalnya kita emang pengen nih merubah peternakan gitu, ketemu orang yang bukan mahasiswa atau punya background peternakan, tapi dia tuh cita-citanya tuh ke arah situ, sama kita kan, bisa aja gitu. Jadi aku mah percaya setiap orang tuh punya bagiannya masing-masing gitu. Walaupun latar belakang kita bukan peternakan misalnya, maksudnya nanti kita bekerja sama dengan orang yang tidak berlatar belakang sama tapi satu visi misi kan, bisa juga jalan gitu. Jadi ya kalau misalnya kita mahasiswa peternakan tapi pas lulus nggak suka ini cuma untuk punya sarjana aja, aku pingin ngapain kayak jadi desainer kayak jadi selebgram misalnya kayak gitu, yang nggak ada salahnya gitu kan. Banyak jalan menuju Roma ceritanya. Bener. Kan aku udah kenal kamu lama banget ya, dari semester 1 kenal. Dulu tuh Wow. dulu tuh kenal Gina tuh yang bener-bener termasuk cuek nggak sih sama peternakan, ya nggak sih? Atau enggak sih?
Iya dong, masuk peternakan tuh karena safety net sebenarnya. SBM, aduh, biar biar nggak jatuh-jatuh amat kemana ya, ya peternakan. Hmm, Dan itu terbukti gak sih waktu kira semester 1 banyak dosen yang langsung nanya, ayo siapa peternakan pilihan 3 gitu, bukan nanya ya, peternakan pilihan 1 tuh siapa gitu. iya. Terus pasti kalau misalnya pilihan 1, wah pasti SBM ya, iya kan semua pada jawab kayak gitu. Ini bener-bener. Tapi Hmm. semakin kesini semester 2, semester 3, semakin pride ya nggak sih? Apalagi pas 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 lu ke NTCA ya nggak sih? Ya bener ya? Benar ke program itu. Yang program kelas. eh Pride-nya tuh iya sih jadi pride gitu. Cuman entah mengapa gitu ya, mungkin aku juga kurang mahasiswa yang salah satu yang kurang baca hasil research dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak Mm-mm. masih pengetahuan peternakanku tuh juga masih di dasar dan cuman taunya tuh yang kayak ya di lapangan tuh harus apa gitu kan karena yang aku pelajarin waktu ke Australia itu juga kerja lapangan kan bukan Mm-mm. kayak kita yang di kampus tuh yang genetik kayak gini ayam tuh harus kalau misalnya baru menetas harus diginiin satu kandang tuh kayak gini-gini nah Mm-mm. teknis kayak ilmiahnya itu mungkin aku kurang gitu tapi kalau misalnya di lapangan kayak handling sapi kayak gitu-gitu ya ya alhamdulillah insya Allah bisa dibilang mampu gitu kan Mm-mm. ya cuman sedihnya gitu aja sih yang researchnya malah aku tertarik kayak genetik reproduksi tuh kurang gitu loh. Mm-mm. Tapi emang sih aku juga ngerasa di padahal udah semester hampir akhir, tapi aku ngerasa masih banyak banget yang belum aku tahu gitu tentang peternakan. Kayak kalau misalnya ditanya mendadak nih misalnya ayam kalau misalnya baru menetas harus di suhu berapa Bener-bener. berapa Berapa coba? ayo baru semester ini perkandangan bangper berapa coba Berapa ya? tiga 28. lima derajat Celcius Berapa? 35 Oh, 35. 36 derajat Celcius. Hmm. Tahu gak kenapa aku hafal? Kenapa? Karena mamaku teh ini ngelihat tetangga punya ayam negeri, katanya Mm-mm. mamaku, ayolah beli ayam negeri 5 gitu biar kita nanti gedein terus Mm-mm. kita makan sendiri gitu. Terus aku bilang, ih gak bisa kayak gitu, gak bisa beli ayam terus dibiarin aja di kandang kayak ayam biasa gitu. Ya terus bener ayamnya tuh mati semua ada lima-limanya mati terus aku yang bilang kayak ma ininya tuh jangan kayak gini terus kan kebetulan emang punya tukang kebun yang keluarganya tuh peternak ini dulu ya Ah, peternak ayam puyuh ah, burung puyuh ayam mm-mm. puyuh ya kan nah Mm. terus malah diginiin udah nanti sama Mang Rusdi aja yang ngatur tuh padahal aku udah bilang Nah, Rusdi itu tuh harus anget itunya. Nggak apa-apa digituin terus. Akhirnya bukalah PPT lagi ya. Buka PPT tuh 1 minggu sampai 2 minggu tuh 36 derajat Celcius. Nanti 2 minggu sampai 3 minggu tuh 30. Eh, iya 30 atau 35 gitu. Pokoknya setiap itu turun 3 derajat Celcius kan. Pokoknya sampai Ah, 4 minggu terus ya udah akhirnya cuma malam doang dikasih lampunya terus pagi-pagi enggak pokoknya kan emang kalau di peternakan tuh kan ayam emang 24 jam ya deh ya mm-mm. lampunya nyala kan si broodernya itu tapi dia tuh enggak jadi kayak pagi-pagi cuma dijemur gitu kan jadi kan suhunya gak kontrol mati semua ada ayamnya nah ya dari situ tuh jadi hafal terus jadi Terus, jadi tertampar gitu ah, alah ini mahasiswi peternakan tapi ayam 5 mati gitu.
Terus kayak, aduh, ini belajar cuman baca masuk keluar abis UTS atau gimana gitu. Terus jadi kayak yang insecure sendirilah sekarang. Tapi kelinci di rumah gimana? Sehat? Tapi kelinci sehat, digituin aja, dibiarin aja. Sehat malah, anak-anaknya banyak, jadi pingin dijualin sekarang. Tapi bulunya karena dibiarin aja gitu ya, bulunya jadi gimbal. Oh, jadi gimbal? Soalnya ribuan, kan ya namanya juga kelinci hias ya. Emang harus diituin terus sih, mau dicukur bulunya semuanya biar gak rontok. Nih, tapi anehnya ya, 5 ayam negeri mati. Terus ayam kampungku betelur, netes 1 anaknya. Terus? Gak mati-mati ayam kampung mah. Terus kayak, aduh, apa yang kelewat pas belajar tuh, kayak pas belajar tuh harus ini, itu ayam satu sendirian hidup sampai sekarang? Iya, tapi akhirnya karena Mati. kan jadi induknya tuh gak mau, jadi cuma 1 itu doang kan. Terus induknya tuh kayak udah lupa anak gitu, soalnya dia kan dikeluarin sama mamaku ya. Jadi betelurnya di mana aja deh, di rumah tuh tiba-tiba di ban ada telur, di kita ada telur ya. Jadi kan dia nggak bisa ngerem gitu kan. Jadi udah lupa nggak ngerem lagi gitu. Jadi dia tuh lupa sama anaknya. Akhirnya anaknya dititipin ke ayam tetangga yang baru beranak juga. Biar bisa makan, soalnya dia tuh si ayam itu nggak bisa makan gitu. Makan tapi dilepeh gak di itu, jadi kayak gak ada yang jadi panutannya. Tapi hanya kalau di peternakan bisa aja ya. Apa? Emang textbook sama real life tuh kadang berbeda itu. Ya benar-benar. Ya bingung, itu hoki-hokian atau gimana sih? Tapi seru sih ya, peternakan bener-bener seru. Bener-bener seru ya buat aku. Seru sama deg-degan. Capek nggak sih? Capek nggak kuliah di peternakan? Praktek lah, gitulah, inilah. Capek kalau misalnya punya pertanyaan yang bingung, terus padahal tuh pertanyaannya simpel ya, cuma nggak tahu jawabannya tuh jadi sedih, jadi capek gitu kalau di peternakan tuh. Terus ayam yang tadi yang dititipin ke tetangga udah gede sekarang? Belum, masih kecil banget, masih setangan gini. Kita waktu itu Gina udah pernah nyeritain ini sih, perjalanan ke NTCA yang di kontrakan aku. Gak apa-apa lah ya, cerita lagi sekarang di sini. Jadi pura-puranya aku nggak tahu. Pura-puranya aku nggak tahu. Nih Gin, kan semester 1, 2, 3, 4. Semester 4 itu Gina ikut program ya kan? Semester 4 ya? Seleksinya dari semester 4 ya? Semester 5-nya berangkat. Semester 5-nya berangkat. Pokoknya di situ pas semester 4 juga Gina masih yang pikir, ya ampun pesimis banget, takutnya keterima, gitu-gitulah ya. Iya. Itu gimana sih perjalanan tuh pas semester 4 memutuskan untuk ikutan Ada pertanian, ada peternakan, dan peternakan itu kedua kalau nggak salah di dalam agriculture-nya itu. Aku lupa berapa persen, tapi cukup besar gitu kan. Ya bayangin aja satu daerah tuh satu